Kiai Kholil Bangkalan, biografi dan teladan. Muhammad Kholil atau biasa dipanggil Kiai Kholil, Bangkalan lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Beliau adalah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, Madura. Beliau telah menghafal Al-Quran dan memahami ilmu perangkat Islam, seperti Nahu dan Syaraf sebelum berangkat ke Makkah. Beliau pertama kali belajar pada ayahnya, Kiai Abdul Latif. Lalu belajar kitab Awamil, Jurumiyah, Imrith, Sulam al-Safina, dan kitab-kitab lainnya kepada Kiai Kafal, iparnya. Kemudian beliau melanjutkan belajar pada beberapa Kiai di Madura, yaitu Tuan Guru Dawuh atau Bujuk Dawuh dari desa Majaleh, Bangkalan, Tuan Guru Agung atau Bujuk Agung, dan beberapa lainnya sebelum berangkat ke Jawa. Ketika berada di Jawa, beliau belajar kepada Kiai Muhammad Noer selama 3 tahun di Pesantren Langitan, Tuban, Kiai Asyik di Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, Kiai Arif di Pesantren Darussalam, Kebon Khan di Pasuruan, dan Kiai Nur Hasan di Pesantren Sidogiri, Pasuruan, dan Kiai Abdul Bashar di Banyuwangi. Setelah belajar di Madura dan Jawa, beliau berangkat ke Makkah. Beliau belajar ilmu qiraah sab'ah sesampainya di Makkah. Di sana beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar Khatib dari Bima, Syekh Muhammad Khotib Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi, dan Syekh Ali Rahbini. Kiai Kholil pun menikah dengan seorang putri dari Reden, Ludrapati, setelah kembali dari Makkah, dan beliau akhirnya mengakhiri nafas pada tahun 1925. Selama hidup, beliau telah menuliskan beberapa kitab, yaitu Al-Matan Asy-Syaraf, Al-Silah for Bayan Al-Nikah, Sa'adah Ad-Daraini, Fi Asyalati ala Nabi, As-Sakolaini, dan beberapa karya lainnya. Eladaan dari Kiai Kholil Al-Bangkalani. 1. Pantang menyerah dan terus berusaha. Kiai Kholil ialah seorang yang selalu berusaha dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Hal ini terbukti saat di Jawa. Kholil tak pernah menduduki orang tua atau pengasuhnya, Nyai Maryam. Beliau bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan. Beliau juga bekerja menjadi pemanjat pohon kelapa ketika belajar di kota Banyuwangi. Dan beliau menjadi penyalin naskah kitab Alfiyah Ibnu Malik untuk diperjualbelikan ketika belajar di Makkah. Setengah dari hasil penjualannya diamalkan kepada guru-gurunya. Sepulang dari Makkah, Kiai Kholil bekerja menjadi penjaga malam di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Beliau selalu menyempatkan membaca kitab-kitab dan kembali ilmu yang telah ada di dalamnya selama belasan tahun. Dia pun menikahi putri seorang kerabat Adipati, Raden Ludrapati, yang pernah tertarik menjadikannya menantu. Setelah itu beliau pun berdakwah dan berhasil membangun beberapa kapal masjid, pesantren dan sarimuna yang kelak diwariskan pada anak cucunya. Pembangunan masjid, pesantren dan kapal tersebut memiliki pesan simbolik bahwa kegiatan dakwah harus beriringan dengan ekonomi yang baik. 2. Ketulusan dalam beramal. Ketika ada sepasang suami istri yang ingin berkunjung menemui Kiai Kholil, tetapi mereka hanya memiliki bentol, ubi-ubian talas untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk berangkat. Setelah tiba di kediaman Pak Kiai, Kiai Kholil menyambut keduanya dengan hangat. Mereka kemudian menghaturkan bawaannya, dan Kiai Kholil menerimanya dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Wah, kebetulan saya sangat ingin makan bentol." Lalu Kiai Kholil meminta kaula, pembantu dalam bahasa Jawa, untuk memasaknya. Kiai Kholil pun memakan dengan lahap di hadapan suami istri yang belum pulang tersebut. Pasangan suami istri itu pun senang melihat Kholil menikmati oleh-oleh sederhana yang dibawanya. Setelah kejadian itu, sepasang suami istri tersebut berkeinginan untuk kembali lagi dengan membawa bentol lebih banyak lagi. Tapi sesampainya di kediaman Pak Kiai, Kiai Kholil tidak memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Bahkan oleh-oleh, bentol yang dibawa mereka ditolak dan diminta untuk dibawa pulang kembali. Dalam perjalanan pulang, keduanya terus berpikir tentang kejadian tersebut. Dalam kedua kejadian ini, Kiai Kholil menyadari bahwa pasangan suami istri berkunjung pertama kali dengan ketulusan ingin memuliakan ilmu dan ulama. Sedangkan dalam kunjungan kedua, mereka datang untuk memuaskan Kiai dan ingin mendapat perhatian dan pujian dari Kiai Kholil. 5 karomah sakti Mbah Kholil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. Karomah Syekhona Kholil Bangkalan Madura atau Mbah Kholil sangatlah banyak, baik itu yang diketahui umum maupun yang tersembunyi. Berikut ini 5 karomah Mbah Kholil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. 1. Melihat berkat di kepala Kiai Imam Masjid. Mbah Kholil muda dan berstatus sebagai santri. Beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Mbah Kholil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jemaah sholat Jumat. Mbah Kholil pun ditegur oleh teman-temannya.
Tidak boleh tertawa ditakutkan kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja tertawa terpingkal. Dugaan teman-temannya ternyata tidak salah. Setelah selesai sholat, sang kiai imam masjid tadi menegur Mbah Khalil. Muda bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Mbah Khalil menjawab, muda, saya melihat berkat atau makanan yang dibungkus di kepala. Kiai saat sholat berlangsung tadi, kata Mbah Khalil muda sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut sang kiai menjadi sadar dan merasa malu karena kiai teringat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. 2. Membawa kepiting dan rajungan di laut saat Bahsul Masail di Makkah. Para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah. Semua masalah dapat diselesaikan, kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Mbah Khalil duduk di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Mbah Khalil meminta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Mbah Khalil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menyebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Mbah Khalil. Terus seperti ini, ucap Kiai Khalil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajangan seperti ini, lanjutnya seolah-olah dia baru saja mengambil dari laut. Pada saat itu, usai Mbah Khalil menjelaskan, semua yang hadirin merasa terpana, dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Khalil mendapatkan kedua hewan tersebut. Dalam sekejap saja setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Mbah Khalil disegani para ulama Masjidil Haram. 3. Kehabisan waktu sholat Asyar di Madura. Akhirnya jamaah di Masjidil Haram, Mbah Khalil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat Asyar segera habis. Kita belum salat Asyar Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. Astagfirullah, kata Mbah Khalil menyadari kekhilafannya. Waktu Asyar hampir habis, kita tidak mungkin salat secara sempurna Kiai. Ucap Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu ambil krocok, kata Mbah Khalil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung. Bukannya mencari tempat wudhu dan mushola, malah disuruh mencari daun krocok. Namun Kiai Syamsul beliau tetap mendengarkan dan menuruti perintah Mbah Khalil untuk mencari daun krocok. Setelah menemukan daun krocok diberikan Mbah Khalil, lalu Mbah Khalil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas krocok tersebut. Tiba-tiba krocok itu meleset super cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Makkah, azan sholat Asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan syaf pertama sholat Asyar berjamaah di Masjidil Haram. 4. Mengubah arah kiblat masjid. Mbah Khalil sedang berkumpul di masjid yang dibangun oleh cucu beliau Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Mbah Khalil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumentasi disampaikan kepada Mbah Khalil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat cucunya masih tetap mempertahankan pendapatnya juga, Mbah Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti cucunya. Kemudian Mbah Khalil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu. Ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan mengubah kiblat sesuai dengan pendapat Mbah Khalil. 5. Menyelamatkan perahu tenggelam. Kesaktian lain dari Mbah Khalil yang di luar nalar manusia yaitu beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren. Mbah Khalil melakukan gerakan yang tak terlihat mata dengan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri pun heran dan penuh bertanya-tanya. Sedangkan beliau cuek tidak bercerita apapun, langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk mengganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Khalil, mengucapkan terima kasih karena bantuan dari beliau. Orang itu bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka segala kebingungan dan pertanyaan selama ini. Ternyata saat pengajian Mbah Khalil, dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki dalam flash, beliau bisa sampai di laut dan membantu si nelayan itu. Demikian kisah 5 karomah Syaikhona Khalil Bangkalan, Madura yang dirahasiakan oleh beliau, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.